ajaran Yesus Kristus itu untuk semua agama. Loh, siapa yang bilang? Bukankah ada beberapa orang, beberapa kelompok yang sering mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya diutus untuk orang-orang Israel saja dan bukan untuk bangsa atau orang-orang lain. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita lanjutkan pembicaraan yang penting ini, kita simak sama-sama cuplikan video berikut ini. Menarik, dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22:37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira. Nah sahabat-sahabatku, itu adalah cuplikan dari pidato Menteri Agama Republik Indonesia yang kita kenal atau kita sapa dengan akrab sebagai Gus Yakut. Menteri Agama kita mengatakan bahwa ajaran Yesus Kristus, bahkan dia mengutip di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 itu sebagai suatu ajaran yang universal, ajaran untuk seluruh manusia. Ya. Sahabat-sahabatku, lagi-lagi kalau saya mendengar pernyataan-pernyataan semacam yang disampaikan oleh Gus Yakut ini, saya teringat mendiang Gus Dur, salah satu orang yang dianggap sebagai guru bangsa kita. Ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1999, Gus Dur atau Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah dengan tegas mengatakan dalam sebuah acara pada saat itu bulan Desember 1999. Di depan banyak orang, Gus Dur berkata bahwa Yesus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi Yesus juga juru selamatku, kata Gus Dur. Nah, kalau kita melihat dan kita menyadari bahwa spirit yang disampaikan oleh Gus Yakut atau Menteri Agama kita saat ini dengan almarhum Gus Dur, Bapak Guru bangsa kita dahulu, spiritnya sama, yaitu tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus ajaran-ajarannya untuk semua bangsa dan semua agama. Sahabat-sahabatku, memang ada beberapa orang atau beberapa kelompok yang kadang mengajarkan sebuah dogma atau doktrin mengatakan bahwa Yesus itu hanya diutus bagi golongan Yahudi saja. Yesus itu diutus hanya bagi bangsa Israel saja. Nah, argumen-argumen yang seperti itu sebenarnya adalah argumen dari orang-orang yang wawasannya kurang luas, kurang memahami pesan yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau orang memahami dengan hati yang lapang, dengan kesadaran yang jernih, niscaya akan memahami seperti yang disampaikan oleh
almarhum guru bangsa kita, Gus Dur, yang berkata bahwa Yesus Kristus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi juga juru selamatku. Ataupun seperti Gus Yakut, Menteri Agama kita saat ini, yang bahkan mengutip Injil Matius untuk membuktikan bahwa ajaran Yesus Kristus itu untuk universal, untuk seluruh agama. Ya, di Injil Matius 22 yang dikutip oleh Gus Yakut itu, dia dikatakan, itu adalah ajaran Yesus yang mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu lebih dari segala sesuatu. Hukum yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini adalah ajaran yang sifatnya bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi untuk seluruh manusia. Universal. Teman-teman, sahabat-sahabatku, banyak orang memang sudah salah sangka. Tidak terlalu banyak sih, tapi ada sebagiannya. Sudah salah sangka. Dikira Yesus hanya milik golongan, bangsa, atau kotak organisasi agama tertentu. Yesus itu hanya milik orang Kristen. Yesus itu cuman ada di gereja. Yesus itu cuma ada di sekitar rumahnya atau organisasinya orang-orang Kristen saja. Pemahaman-pemahaman seperti ini adalah tidak benar. Sahabat-sahabatku, selain Gus Yakut, Gus Dur, ya juga saya tahu ada Gus Nuril, juga ada teman saya dulu, ketua NU Amerika Kanada, ya, Sumanto Al-Qurtubi. Waktu itu sekitar beberapa belas tahun yang lalu saya mengenal dia. Dia pada saat itu menjabat sebagai ketua Nahdlatul Ulama NU, ya, di Kanada dan Amerika. Nah, orang-orang seperti ini juga mungkin kalau di Indonesia ada seperti Bapak Said Akil Siraj, ya, sangat paham bahwa ajaran Yesus Kristus itu sifatnya universal. Dari agama lain juga. Misalkan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang India penganut Hindu Dharma. Dia jelas-jelas bukan orang yang berorganisasi atau berkotak agama Kristen. Bukan. Ya. Tetapi tampak dari kehidupan kesehariannya, dia juga adalah seorang pengikut Yesus. Bahkan dia sungguh-sungguh menghayati dan menghidupkan ajaran-ajaran Yesus yang indah dan santun dalam sisi-sisi kehidupannya sebagai seorang pemeluk Hindu Dharma. Bahkan tampak dari praktek hidupnya, dia bisa dibilang lebih Kristiani daripada beberapa pemuka-pemuka orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai beragama Kristen. Orang yang terang-terangan mengaku sebagai pendeta-pendeta Kristen. Bahkan Mahatma Gandhi bisa dibilang lebih Kristiani daripada orang-orang itu. Itu Mahatma Gandhi. Kemudian, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi dari Arab yang juga sering disebut sebagai kekasih Allah ini. Dia adalah seorang Muslim. Tapi dia bukan orang yang berorganisasi atau berkotak agama Kristen. Bukan. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa hakikat ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad nyata sekali. Pesannya adalah rahmatan lil alamin. Barokah, berkat, rahmat bagi semesta alam. Yang disebut sebagai Islam atau Aslam. Apa arti Islam? Apa arti Aslam? Keselamatan bagi seluruh alam.
Itu makna Islam. Nah, bukankah ajaran yang seperti ini adalah juga ajaran yang sifatnya universal, seperti yang disampaikan oleh Yesus? Iya, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad yang menjadi rahmatan lil alamin itu adalah ajaran yang sama yang disampaikan oleh Yesus Kristus, dan bukan hanya untuk kota atau golongan agama organisasi tertentu saja, tidak. Untuk bangsa tertentu saja, tidak. Baik ajaran Yesus Kristus maupun ajaran Nabi Muhammad itu sumbernya dari satu, dari Allah. Ajaran Yesus bersifat universal untuk seluruh dunia. Bersifat aslama, bersifat Islam. Yang Yesus ajarkan adalah aslama atau Islam, yaitu keselamatan bagi seluruh dunia dan kehidupan kekal. Nah, itu sebabnya bagi teman-teman yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Nabi Muhammad, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalau kita membaca di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis, mengajarkan begitu pentingnya Isa Al-Masih. Begitu pentingnya beriman kepada Isa Al-Masih. Sahabat-sahabatku, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan beberapa bukti. Ada beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Isa Al-Masih harus diimani oleh pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Salah satu ayatnya di An-Nisa, surat An-Nisa ya, Al-Quran surat keempat ayat 159. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Tertulis demikian. Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa Al-Masih sebelum matinya. Dan pada hari kiamat, dia menjadi saksi terhadap mereka. Jadi para ahli kitab akan beriman kepada Isa Al-Masih. Dan pada hari kiamat, Isa Al-Masih menjadi saksi terhadap mereka. Itu pesan yang begitu jelas kita tangkap dari surat An-Nisa ayat 159. Ada juga di dalam surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 61. Di situ ada kutipan dikatakan bahwa dan sesungguhnya dia di sini maksudnya Isa Al-Masih, adalah suatu tanda bagi kiamat. Di hadis-hadis juga dikatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih akan menjadi hakim yang adil. Tentang Yesus atau anak Maria dikatakan ya, Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Itu tertulis di hadis Sahih Muslim 127 ya. Juga tertulis di hadis Sahih Bukhari nomor 1090 ya. Tertulis bahwa Yesus atau Isa anak Maryam akan menjadi hakim yang adil. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mengkaji lebih dalam tentang banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang Isa Al-Masih, saya ada saran, saya referensikan baca buku ini ya. Buku ini judulnya Isa dalam Al-Quran. Di bawahnya ada tulisan mengenal Sang Kalimatullah dan Rohullah lebih dekat.
Jadi di dalam Al-Quran tuh Isa atau Yesus Kristus disebut sebagai kalimatullah, firman Allah dan roh Allah. Nah, buku ini mengulas bagus. Penulisnya Ibrahim Abdullah. Penerbitnya Rosail. Ya, jadi ada tulisan di atas, buku bacaan wajib Islam Kristen. Nah, ini bagus, banyak membahas tentang Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya juga ingin menampilkan ya apa yang tertulis di dalam hadis Sahih Bukhari, pengakuan iman umat Muslim pada awalnya, tertulis dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1496. Berikut ini fotonya, foto dari hadis Bukhari. Nah, jelas ya. Hadis Sahih Bukhari nomor 1496 ya. Di situ dituliskan bahwa tiada ilah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, Isa Rasulullah, dan kalimatullah atau kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan ruh daripadanya. Jadi pengakuan umat Islam awal itu seperti itu. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Isa Rasulullah, kalimatullah, dan rohullah. Itu tertulis di dalam hadis Sahih Bukhari 1496. Ya, tapi teman-teman kalau membaca di hadis Bukhari yang itu harus, saya dulu punya di Semarang sekitar beberapa belas tahun yang lalu, saya punya beberapa hadis ya, saya punya hadis Bukhari itu. Tapi sejak saya pindah ke Bali, entah kitab itu ada di mana ya. Tapi di kitab hadis Bukhari yang bentuk fisik ya, bukan yang online, yang bentuk fisik itu, di situ jelas ditulis di nomor 1496. Jadi teman-teman kalau mau ngecek di buku kitab fisiknya, jangan yang di online, karena saya sempat coba lihat di hadis yang online. Nah, nomor 1496 tuh beda, bukan membahas tentang itu. Jadi kalau di buku ya hadis yang fisik itu Bukhari, hadis Sahih Bukhari nomor 1496 tertulisnya seperti itu. Artinya teman-teman, sahabat-sahabatku, jika hadis atau sabda-sabdanya Nabi Muhammad, juga Al-Quran begitu banyak membahas tentang Isa Al-Masih, maka sudah jelas Isa Al-Masih itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja atau bangsa Israel saja atau sekelompok orang-orang yang berorganisasi dengan nama Kristen saja. Tidak. Tapi untuk seluruh alam. Ajaran Yesus Kristus untuk seluruh alam. Seperti tadi di dalam cuplikan video yang disampaikan oleh Menteri Agama kita, Gus Yakut, ya. Yesus ajarannya untuk semua agama. Baik sahabat-sahabat, sekian dulu untuk video kali ini. Salam jumpa di video-video yang lain. Haleluya.